Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nesti Wulandari dari Program Studi Manajemen Pemasaran. Pada kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai cara pandang, dasar pemikiran, dan juga pedoman yang digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pembangunan suatu bangsa. Bagi Indonesia, Pancasila merupakan paradigma pembangunan karena seluruh proses harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi dan juga ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan juga ketuhanan. Dalam dunia pendidikan, Pancasila memiliki peran yang sangat penting karena Pancasila sebagai dasar penyelenggara pendidikan nasional. Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya mempunyai keterampilan dan juga pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membangun generasi yang berakhlak mulia, beriman, mempunyai tanggung jawab, dan juga dapat hidup secara harmonis dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pendidik tidak hanya dilihat dari prestasi akademik, tetapi juga dari sikap perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan dalam dunia pendidikan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu perundungan atau bullying. Bullying ini tidak hanya merugikan korban secara psikologis dan juga fisik, tetapi juga menunjukkan bahwa adanya tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah perundungan yang menimpa seorang siswi MTS di Kabupaten Donggala. Nah, melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui bagaimana kasus tersebut dapat ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Untuk itu, saya telah bersama Ibu Wahyu selaku guru mata pelajaran Pancasila. Terima kasih kepada Ibu sudah bersedia menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Jayanti, saya sebagai guru pendidikan Pancasila di salah satu madrasah swasta di Gunung Kidul. Baik Ibu. Ibu, saya ingin mengangkat kasus perundungan yang sempat viral dan menimpa seorang siswi MTS di Kabupaten Donggala. Ya. Kasus tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat karena terjadi di lingkungan pendidikan yang harusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik. Nah, menurut Ibu, bagaimana kasus tersebut ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan? Menurut saya paradigma pembangunan kita itu masih belum tercapai, belum berpancasila sepenuhnya, karena jika sudah berpancasila maka tindakan-tindakan bully dan sebagainya itu tidak akan pernah terjadi. Bully itu sudah melanggar pengamalan Pancasila baik dari sila pertama sampai sila kelima.
Itu menurut saya. Baik Bu, berarti kasus ini tidak hanya menjadi permasalahan perilaku siswa, tetapi juga berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Ya. Kalau melihat kasus tersebut, nilai-nilai Pancasila apa saja yang menurut Ibu tidak tercermin dalam tindakan perundungan tersebut? Semuanya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, baik dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap manusia. Semua agama mengajarkan kita tentang kasih sayang, saling mengasihi terhadap sesama. Di sila kedua juga gagal di sini karena tidak memanusiakan manusia. Di sila ketiga juga gagal karena tidak mencerminkan persatuan. Bully itu memecah belah juga. Di sila keempat itu harusnya memecahkan masalah dengan menggunakan otak, bukan dengan cara menggunakan otot. Harusnya jika ada masalah itu diselesaikan dengan cara bermusyawarah, bukan dengan cara membuli atau menyakiti orang lain. Nah, dan sila kelima ini saya katakan gagal juga gagal karena apa? Di sekolah harusnya itu mendapat rasa aman, itu sebagai keadilan para siswa ya. Jadi korban bully itu merasa tidak aman di sekolah karena mereka merasa terancam, terus apa ya, kayak mau belajar juga tidak bisa fokus. Itu menurut saya. Baik, menarik sekali ya Bu. Jadi tindakan tersebut ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan dalam Pancasila. Iya. Berarti dapat dikatakan bahwa sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku peserta didik ini ya Bu? Iya, betul. Karena di sila kedua itu berbunyi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya menempatkan manusia itu pada tempatnya. Jadi memanusiakan manusia, bukan saling menyakiti. Bukan juga apa ya, mereka malah bangga menyakiti orang lain dan direkam. Itu sungguh sangat bertentangan dengan pengamalan sila kedua. Baik Ibu, berarti rasa empati dan saling menghargai masih perlu terus ditanamkan kepada peserta didik. Iya. Menurut Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab masih terjadinya kasus bullying atau perundungan di lingkungan sekolah meskipun pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila sudah diajarkan dan diterapkan sejak sekolah dasar? Betul sekali. Kasus ini menjadi lampu kuning bagi kita di dunia pendidikan, juga bagi kita semua. Pembangunan Pancasila yang memang masih menghadapi berbagai banyak tantangan. Dan tantangan itu bukan hanya dari sekolah, tapi dari keluarga dan juga lingkungan sekitar, pemerintah juga. Di lingkungan sekolah, tantangan di lingkungan sekolah, Pancasila belum menjadi budaya. Tantangan dari rumah itu apa? Juga orang tua belum bisa memberikan contoh yang terbaik bagi anaknya. Betul. Dan dari lingkungan 70% itu karakter anak itu dibentuk melalui lingkungan. Jadi 70% dari lingkungan, 30% itu dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Baik, berarti lingkungan rumah itu sangat berpengaruh ya Bu? Iya, karena karakter seseorang itu akan mudah terpengaruh, akan mudah dibentuk itu dengan lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi. Orang mau sukses, mau berperilaku dengan yang baik, itu tergantung lingkungan juga. Betul. Dan di saat ini kita itu berada di era digital tanpa filter. Jadi sering sekali kita meniru dan sebagainya itu dari lingkungan itu tadi. Betul. Jadi tidak hanya sekolah ya Bu, tetapi ada berbagai faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku peserta didik. Contohnya dari lingkungan tadi 70% berarti sangat mempengaruhi peserta didik ini karakternya dan nilai-nilai Pancasila itu dapat tercermin atau tidak seperti itu. Iya.
Baik, menurut Ibu, apakah kasus perundungan atau bullying seperti yang terjadi pada siswi MTS ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, terutama di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini? Iya, kita itu saat ini sedang berada dalam era globalisasi tanpa filter. Jadi segala sesuatu itu bisa kita akses tanpa kita menyaringnya terlebih dahulu. Kekerasan, pembulian itu bisa berasal dari karena kita anak-anak kita itu menonton dengan tanpa ada pengawasan dari orang tua, tanpa ada penyaringan terlebih dahulu sehingga mereka meniru dan menerapkannya kepada temannya. Itu jadi sekarang kemajuan teknologi itu banyak pengaruh positifnya, juga banyak pengaruh negatifnya bagi saya, menurut saya. Baik, jadi era globalisasi ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik, betul ya Ibu? Okay. Karena di era globalisasi saat ini banyak teknologi yang sangat mudah diakses oleh anak-anak tanpa sepengetahuan orang tua, guru, maupun orang-orang sekitar. Dan pembulian ini juga dapat dilakukan bisa melalui handphone dan juga secara langsung. Karena di era ini semuanya sudah maju. Apapun bisa diakses melalui handphone maupun internet. Lalu, apakah kasus seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari keberhasilan membentuk karakter peserta didik? Ya, nilai 100 itu bukan jaminan anak itu berhasil dalam pendidikan karakternya. Nilai 100 tidak jaminan manusia itu berakhlak baik. Di kasus ini terasa nendang bagi kita di dunia pendidikan. Bukan nilai 100 itu bagi kami hanya sekedar nilai. Dan keberhasilan itu bukan diukur dari berapa banyak siswa itu masuk ke perguruan tinggi negeri, melainkan berapa banyak siswa yang kita luluskan dengan karakter dan akhlak yang mulia. Ilmu itu bisa dicari lewat Google, bisa YouTube, bisa AI. Betul. Apalagi sekarang zamannya AI, apa-apa sudah bisa. Betul. Tetapi kalau karakter itu sekali rusak, maka kita akan membenahinya juga susah. Seperti itu. Baik, jadi keberhasilan pendidik itu tidak hanya dapat diukur dari prestasi akademik, tetapi bagaimana peserta didik itu berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Betul, Ibu? Betul. Nah, jadi dalam hal ini, nilai 100 itu tidak menjamin bahwa peserta didik itu mempunyai nilai-nilai dan karakter yang berada di dalam Pancasila. Ya. Kalau begitu, Bu, langkah konkret apa yang sebaiknya dilakukan oleh sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar kasus serupa tidak terjadi dan tidak terulang kembali, apalagi dalam dunia pendidikan? Betul. Kalau kasus seperti ini tidak ingin terulang kembali, maka kita harus bergotong royong antara sekolah, keluarga, lingkungan, juga pemerintah. Di sekolah kita bikin sistem bukan hanya sekedar spanduk yang ditempel di sekolah, tetapi sekolah wajib ada 3 SOP, yaitu SOP pencegahan, terus SOP deteksi, juga SOP penanganan. Yang kedua, guru jadi model untuk sila kedua. Artinya guru juga harus bukan hanya penyampai materi, tetapi guru juga jadi model yang akan ditiru oleh anak didiknya. Misalnya kita 5 menit cek keadaan hati, menanyakan bagaimana keadaan kalian, suasana hati kalian, seperti itu. Terus
di sini kan kalau kita hanya mengecek kehadiran, jadi anak itu dilihat seperti hanya seperti presensi saja, tetapi tidak ada ikatan emosional antara murid dan guru. Betul. Di sini juga harus ada zero toleransi, ajakan upstander, juga literasi digital itu juga harus sering kita galakkan. Yang kedua, orang tua itu harus mampu merebut kembali untuk menjadi madrasah pertama, karena selama ini orang tua kita itu sudah pasrah, karena sudah ada guru yang di sekolah untuk membimbing anak didik kita. Hal seperti itu harusnya jangan sampai kita hanya menyerahkan anak kita kepada guru, sedangkan di rumah kita sudah tidak pernah mengawasi, juga tidak pernah memberikan pendidikan kembali. Kita harus selalu mewaspadai anak, menanyakan kabar anak, juga mengecek handphone atau media-media sosial yang digunakan anak, supaya juga tidak terpengaruh oleh dunia luar. Maksudnya tidak terpengaruh itu dalam pengaruh hal yang negatif ya. Masyarakat sebaiknya, kalau menurut saya itu masyarakat juga sekarang lebih banyak menonton daripada melindungi. Betul. Seharusnya sekarang itu zamannya masyarakat melindungi, bukan hanya sebagai penonton dan sebagai perekam saja. Kalau 4 ini dijalankan, perilaku bully itu semakin berkurang dalam kehidupan ini, juga akan semakin berkurang. Baik. Pada intinya, karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu harus bekerja sama antara guru, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Nah, jadi dengan kerjasama itu, anak-anak Indonesia bakal mempunyai karakter sesuai dengan nilai luhur yang berada dalam Pancasila. Tentunya dengan penerapan tersebut, kasus pembulian ini juga dapat dihentikan seperti itu ya Bu. Baik. Selanjutnya, sebagai pertanyaan terakhir, menurut Ibu, bagaimana peran pendidikan berbasis Pancasila dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan? Itu tadi, sekolah harus punya 3 SOP itu tadi, dari pencegahan, terus deteksi, SOP deteksi, SOP penanggulangan atau penanganan. Jadi 3 SOP itu harus dijalankan dari sekolah. Jadi nanti ketika 3 SOP itu sudah dijalankan, bully dan sebagainya itu akan semakin sedikit, dan pelaku bully itu juga harus mendapat sanksi yang tegas dari sekolah. Betul sekali. Jadi tidak hanya teguran, tetapi juga harus mendapatkan sanksi atau malah pembinaan dari sekolah. Betul begitu Ibu? Jadi sekolah sudah memiliki cara tersendiri agar kasus pembulian ini dapat dihentikan atau tidak terulang kembali. Tetapi semua kembali lagi kepada karakter anak masing-masing. Karena di era globalisasi ini sangat-sangat mudah untuk melakukan pembulian atau perundungan seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Dari wawancara ini, saya mendapatkan banyak wawasan mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mencegah terjadinya perundungan atau pembulian pada lingkungan sekolah, yang harusnya peserta didik itu mempunyai rasa aman dan nyaman ketika belajar, tetapi karena perundungan ini, peserta didik bahkan ada yang sampai tidak melanjutkan pendidikannya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan penjelasannya. Ini sangat-sangat penting untuk menambah wawasan saya tentang pentingnya Pancasila dalam pendidikan karakter. Seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa kasus bullying yang terjadi pada siswi MTS di Kabupaten Donggala
menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Tindakan perundungan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga harus mampu membentuk karakter peserta didik agar memiliki rasa empati, toleransi, dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan dapat terwujud. Saya Amelia Nesti Wulandari mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.